Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai korelasi persen. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita bahas dulu mengenai pengertian. Korelasi adalah tingkat hubungan antara dua atau lebih variabel. Tingkat hubungan antara dua variabel disebut juga dengan simple correlation. Sedangkan tingkat hubungan antara tiga atau lebih variabel disebut juga dengan multiple correlation. Terdapat tiga tipe pada korelasi. Yang pertama, korelasi positif. Terjadi jika perubahan variabel-variabel cenderung sama, yaitu meningkat maupun menurun secara bersamaan. Yang kedua, ada korelasi negatif. Terjadi jika perubahan variabel-variabel tersebut ke arah yang berlawanan. Dan yang terakhir, tidak berkorelasi, terjadi jika variabel-variabel tersebut itu tidak berpengaruh ke yang lainnya. Kita masuk pada formula korelasi persen. Nilai korelasi itu berada di antara 0 sampai dengan 1. Rumus dari korelasi persen adalah Rxy sama dengan sigma X dikali Y dibagi N dikurang 1 dikali Sx dikali Sy. Rxy adalah koefisien korelasi R persen. Sigma Xy adalah penjumlahan dari perkalian X dikali Y. X adalah jarak antara setiap nilai X dengan rata-ratanya, dan Y juga jarak antara setiap nilai Y dengan rata-ratanya. Kemudian di sini ada N. N adalah jumlah sampel atau bisa disebut juga dengan jumlah datanya. Kemudian Sx adalah simpangan baku atau standar deviasi dari X, dan Sy adalah simpangan baku atau standar deviasi dari Y. Di dalam korelasi persen juga terdapat interval korelasi. Mulai dari tingkat hubungan yang paling bawah, yaitu mulai dari 0 sampai dengan 0,199, tingkat hubungannya yaitu sangat rendah. 0,20 sampai 0,399, tingkat hubungannya rendah. 0,40 sampai 0,599, tingkat hubungannya cukup kuat. 0,60 sampai 0,799, tingkat hubungannya kuat. 0,80 sampai dengan 1, tingkatan hubungannya yaitu sangat kuat. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini saya menggunakan data dari suatu penelitian, terdapat data nilai pretest dan posttestnya. Nantinya data-data ini akan kita proses untuk menghitung korelasi persen. Langsung saja kita proses pada Microsoft Excel. Sebelumnya di sini saya sudah menuliskan data dari pretest X serta posttest Y sesuai dengan data yang sudah saya beritahu sebelumnya. Nah, langkah yang pertama itu adalah kita harus menentukan jumlah, kemudian rata-rata, simpangan baku, serta korelasi persennya. Kita mulai dari jumlah. Yang pertama kita jumlahkan dulu semua data yang ada pada pretest X. Rumus pada Microsoft Excel yang kita gunakan adalah sum. Kita tekan tab atau buka kurung, kemudian kita sorot dari data yang pertama sampai dengan data yang terakhir. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Setelah itu untuk rata-rata rumusnya adalah average tab, kemudian kita sorot data pertama sampai dengan data terakhir, tutup kurung dan enter. Kemudian untuk simpangan baku rumusnya adalah STDEV tab, kemudian kita tarik datanya dari mulai data pertama sampai terakhir, tutup kurung dan enter. Nah, sudah selesai pada pretest X. Lanjut pada posttest Y. Rumus jumlah sama dengan sebelumnya, yaitu sum, kemudian kita tarik nilai pertama sampai dengan nilai yang terakhir, tutup kurung dan enter. Untuk rata-rata average tab, sorot nilainya, tutup kurung dan enter. Simpangan baku ST
DEV, tab, sorot lagi nilainya sampai dengan nilai terakhir, tutup kurung, dan enter. Nah, sudah kita dapatkan jumlah rata-rata serta simpangan bakunya. Langkah yang selanjutnya adalah kita tentukan nilai X-nya. X adalah jarak antara setiap nilai X dengan rata-rata. Menggunakan rumus, pretest X pada data yang pertama, kemudian kita kurang dengan rata-rata pretest X-nya. Rata-ratanya tadi 72,61904762. Kita pilih selnya. Kemudian agar tidak berubah, kita absolutkan nilai ini dengan memberi tanda dolar atau menekan tombol F4. Kemudian enter. Untuk data yang kedua, kita bisa langsung kopikan saja hingga berakhir sampai data yang ke-42 ini. Selanjutnya untuk nilai Y, post-test Y pada data yang pertama, kemudian kita kurang dengan rata-rata post-test Y. Rata-ratanya tadi adalah 74,85714286. Kita pilih selnya, kemudian agar tidak berubah, kita absolutkan, kita beri ikat dolar dengan menekan tombol F4, lalu enter. Kemudian kita kopikan sampai ke bawah. Nah, sudah selesai. Selanjutnya perkalian X dikali Y, nilai X dikali nilai Y, enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita lihat pada rumus korelasi persen, itu adalah sigma XY dibagi dengan N dikurang 1 dikali SX dikali SY. Sigma XY adalah jumlah dari X dikali Y, maka di sini kita perlu mencari jumlah dari XY-nya ini. Rumusnya adalah sama dengan yang sebelumnya untuk penjumlahan, yaitu sum. Kemudian kita tarik nilainya dari atas hingga ke bawah. Kita tutup dengan tanda kurung, enter. Nah, sudah kita dapat sigma X dikali Y-nya. Selanjutnya di sini kita masukkan pada rumus korelasi persen sama dengan penjumlahan atau sigma XY-nya yang sudah kita peroleh tadi, yaitu 97,71428,571. Kita pilih selnya. Kemudian dibagi dengan N dikurang 1. N adalah banyak datanya atau banyak sampelnya dikurang 1. Banyak datanya itu adalah 42. Maka dikurang 1 menjadi 41. Kita tuliskan aja langsung di sini. 41. Kemudian dikali dengan SX, yaitu simpangan baku dari X. Sudah kita peroleh juga sebelumnya, yaitu simpangan baku pada X 4,31645 sekian. Kita pilih selnya. Kemudian kita kali juga dengan simpangan baku pada Y, yaitu 4,475 sekian. Kita pilih selnya. Lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, ini dia hasil dari korelasi persennya. Dapat kita lihat di sini pada interval korelasi persen 0,1233755548 itu berada pada interval di antara 0 sampai dengan 0,199. Artinya korelasi persen yang sudah kita peroleh itu berada pada tingkat yang sangat rendah. Kemudian pada Microsoft Excel, untuk mencari korelasi persen itu lebih mudah dibandingkan dengan cara manual yang sudah kita cari tadi, yaitu dengan menggunakan rumus persen tab array 1 titik koma array 2. Array 1 itu adalah pretest X-nya. Maka kita sorot dari nilai yang pertama sampai dengan nilai yang terakhir. Kemudian sesuai dengan rumusnya titik koma, kita tuliskan titik koma. Array 2 adalah post-test Y, maka kita sorot lagi dari nilai pertama sampai dengan yang terakhir. Sudah, kita tutup kurung dan enter.
Nah, dapat kita lihat di sini, baik menggunakan cara manual maupun dengan cara rumus pada Microsoft Excel, hasilnya sama saja. Akan tetapi dapat kita lihat bahwa dengan menggunakan rumus pada Microsoft Excel jauh lebih cepat daripada kita mencari secara manualnya. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik like, klik subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.